Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pada kesempatan di pagi hari ini, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai input market part 1. Nah, sebelum kita memulai untuk mempresentasikan hasil diskusi kami, izinkanlah saya untuk memperkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 7. Nah, untuk yang pertama, itu ada saya, Novi Aprilia Anggrahini dengan NIM 041. Kemudian yang kedua, ada rekan saya, Salsabila Safa Salwa dengan NIM 057. Dan yang ketiga, ada Rafika Khairotunisa dengan NIM 058. Kemudian ada Aisyah Nur Azizah dengan NIM 060. Dan yang terakhir, ada Anissa Putri dengan NIM 068. Nah, untuk materi yang akan kita bahas pada kesempatan di pagi hari ini, yaitu yang pertama ada definisi faktor market, kemudian yang kedua ada MRP Competitive and Monopolistic Output Market, kemudian yang ketiga ada backward bending supply of labor, yang keempat ada labor market equilibrium, dan yang kelima ada economic rent, kemudian yang terakhir yang keenam itu ada land rent. Langsung saja kita mulai untuk mempresentasikan di materi yang pertama, yaitu mengenai definisi faktor market. Apa sih faktor market itu? Jadi faktor market atau biasa disebut sebagai input market merupakan suatu pasar yang menyediakan faktor-faktor produksi yang terdiri dari pasar sumber daya alam, modal, tenaga kerja, dan pasar kewirausahaan. Dengan kata lain, pasar input merupakan pasar yang menawarkan faktor-faktor produksi. Input atau faktor produksi yang dimaksud itu berupa barang atau jasa yang digunakan sebagai masukan atau pendukung pada suatu proses produksi. Nah, harga faktor produksi ini dapat ditentukan melalui interaksi permintaan dan penawaran terhadap faktor produksi itu sendiri. Nah, permintaan input di pasar faktor produksi sifatnya berupa permintaan turunan atau derived demand, yang berarti permintaan input dipengaruhi oleh permintaan outputnya. Nah, kemudian untuk ciri-ciri faktor market itu terdapat 4 cirinya. Yang pertama yaitu pasar ini berwujud kegiatan atau aktivitas tidak berwujud fisik. Kemudian yang kedua, di pasar ini faktor permintaan dan penawaran dilakukan dalam jumlah yang cukup besar. Dan yang ketiga, jenis dari penawaran dan permintaan itu sesuai dengan produksi yang dihasilkan. Kemudian yang terakhir, yang keempat, penawaran faktor produksi itu dapat berupa monopoli, sementara permintaannya itu bersifat kolektif. Nah, terdapat jenis-jenis faktor market. Nah, di dalam faktor market ini terdapat 4 jenis. Yang pertama yaitu terdapat pasar sumber daya alam atau tanah. Jadi pasar input tanah ini sering disebut juga sebagai pasar sumber daya alam. Tanah merupakan faktor produksi yang memiliki peran penting di dalam sebuah proses produksi, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Nah, kemudian yang kedua itu ada pasar tenaga kerja. Jadi pasar input tenaga kerja atau itu sering disebut sebagai pasar input sumber daya manusia merupakan jumlah penawaran dan permintaan tenaga kerja yang diperlukan untuk mendukung proses produksi. Pemanfaatan sumber daya manusia atau tenaga kerja itu bergantung pada besar atau tidaknya proses produksi. Nah, kemudian yang ketiga itu ada pasar modal. Modal merupakan pendukung penting yang digunakan dalam proses produksi. Modal tidak hanya berupa uang, tetapi dapat juga berupa barang yang dapat digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa. Dan kemudian yang keempat itu ada pasar faktor produksi kewirausahaan. Nah, di dalam suatu proses produksi, faktor produksi kewirausahaan itu sangat diperlukan. Nah, faktor ini memerlukan suatu keahlian tertentu serta memegang peranan yang penting dalam produksi, sehingga seluruh komponen pendukung faktor input seperti tanah, tenaga kerja, dan modal itu dapat dikelola secara efisien, hingga mampu menekan kerugian dan menekan kerugian tersebut seminimal mungkin. Kita akan memasuki materi yang kedua, yaitu mengenai MRP Competitive and Monopolistic Output Market. Definisinya, produk pendapatan marginal atau MRP
itu menjelaskan pendapatan tambahan yang dihasilkan dengan menambahkan unit tambahan sumber daya produksi. Ini adalah konsep penting untuk menentukan permintaan introduksi dan memeriksa kuantitas optimal sumber daya. Hal ini dapat dianalisis dengan menggabungkan pendapatan yang diperoleh dengan produk marginal suatu faktor. Saat menghitung MRP, biaya yang dikeluarkan untuk faktor-faktor produksi itu tetap konstan. Nah, produk pendapatan marginal itu dihitung dengan mengalihkan produk fisik marginal atau MPP sumber daya dengan pendapatan marginal atau MR yang dihasilkan. Nah, MRP mengasumsikan bahwa pengeluaran untuk faktor-faktor lain tetap tidak berubah dan membantu menentukan tingkat sumber daya yang optimal. Ini adalah contoh MRP Competitive Output Market. Jadi, produk pendapatan marginal untuk pasar output kompetitif akan sama dengan produk marginal tenaga kerja dikalikan dengan harga produk atau MRPL sama dengan MPL dikali P, karena di pasar kompetitif MR sama dengan P. Nah, di sebelah kiri, berikut ini adalah perbandingan dari labor market equilibrium di pasar kompetitif output market dengan monopolistic output market. Nah, di pasar yang kompetitif, kurva MRP itu turun karena produk marginal tenaga kerja turun. Hal tersebut menyebabkan harganya tidak menyebabkan turun karena harga tetap atau konstan. Kemudian selanjutnya yaitu MRP monopolistic output market. Jadi produk pendapatan marginal untuk monopoli sama dengan produk marginal tenaga kerja dikalikan dengan pendapatan marginal atau dapat juga ditulis sebagai MRP sama dengan MP kali P untuk pasar output kompetitif dan MRP sama dengan MP kali MR untuk pasar output monopolistik. Nah, di sebelah kiri berikut ini adalah contoh dari labor market equilibrium di pasar kompetitif output market dan juga monopolistic output market. Nah, di dalam kasus monopoli, kurva MRP turun karena produk marginal tenaga kerja dan pendapatan marginal turun. Karena ini, kurva MRP untuk monopoli akan selalu lebih rendah dari kurva MRP kompetitif, karena pendapatan marginal itu lebih kecil dari harga, jadi MR kurang dari P untuk di pasar monopoli. Dan untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Materi ketiga adalah backward bending supply of labor. Definisi dari backward bending supply of labor ini merupakan kurva yang menggambarkan teori mengenai kondisi upah yang meningkat akan menyebabkan orang bekerja untuk waktu kerja yang berbayar, sehingga akan ditawarkan upah yang lebih tinggi dan mengakibatkan rendahnya penawaran tenaga kerja. Nah, selanjutnya merupakan contoh dari backward bending supply of labor. Kurva penawaran tenaga kerja sendiri itu merupakan kurva yang menggambarkan hubungan antara jam kerja dengan tingkat upah. Misalkan, seseorang akan bekerja jika upah yang ditawarkan melebihi upah reservasi. Pada tingkat upah di atas upah reservasi, maka kurva penawaran tenaga kerja akan memiliki slope positif sampai pada waktu ataupun titik tertentu. Selanjutnya, keadaan akan berubah jika seseorang memiliki kesejahteraan dan keahlian yang lebih baik lagi, dan juga terjadinya pengurangan jumlah jam kerja ketika terjadi kenaikan upah yang mengakibatkan slope kurva penawaran tenaga kerja menjadi negatif. Kemudian, pada saat slope kurva penawaran tenaga kerja ini menjadi negatif, maka kurva ini disebut penawaran tenaga kerja melengkung ke belakang atau backward bending supply of labor. Selanjutnya mengenai apa saja penyebab dari backward bending supply of labor ini. Dalam PPT kali ini saya akan menjelaskan mengenai dua penyebab dari terjadinya kurva tersebut. Penyebab yang pertama adalah adanya substitusi waktu luang untuk bekerja. Dalam hal ini, masyarakat akan lebih memilih untuk bekerja dengan waktu yang berbayarkan dan lebih sedikit jam kerja dengan upah yang lebih tinggi. Penyebab yang kedua adalah peningkatan pendapatan yang dapat menyebabkan kenaikan permintaan pada komoditas normal. Selanjutnya, merupakan asumsi dari backward bending supply of labor. Yang pertama adalah pekerja bebas untuk memilih apa yang mereka kerjakan
dan berapa lama mereka akan bekerja. Yang kedua, tidak adanya kontrak obligasi pekerja untuk bekerja dengan jumlah jam kerja tertentu. Yang ketiga, pekerja adalah agen yang dapat memaksimalkan utilitas. Dan yang terakhir, pekerjaan harus dikompensasikan dengan membayar upah. Baik, materi selanjutnya yang keempat yaitu labor market equilibrium atau equilibrium di pasar tenaga kerja. Nah, untuk pengertian dari keseimbangan pasar tenaga kerja yakni suatu posisi tertentu yang terbentuk oleh adanya interaksi dari permintaan dan penawaran tenaga kerja. Nah, berikut merupakan contoh dari keseimbangan di pasar tenaga kerja yang tercapai pada saat jumlah tenaga kerja yang ditawarkan oleh individu di pasar tenaga kerja atau SL sama besarnya dengan yang diminta, yakni DDL. Nah, di sini itu artinya pada tingkat upah equilibrium tersebut tuh semua orang yang menginginkan pekerjaan akan memperoleh pekerjaan. Dengan kata lain, di sana tidak akan terdapat pengangguran. Selanjutnya yaitu pergeseran penawaran pasar tenaga kerja. Nah, ini merupakan contoh pergeseran pada kurva penawaran tenaga kerja. Nah, pada posisi awal, keseimbangan tercapai pada titik E, di mana equilibrium upah sebesar W1 dan equilibrium kuantitas tenaga kerja sebanyak L1. Nah, saat terjadi peningkatan suplai tenaga kerja, kurva penawaran itu bergeser ke arah kanan, yakni dari S ke S1, dan menggeser keseimbangan kurva permintaan penawaran dari titik E ke titik F. Nah, dengan demikian, harga atau upah tenaga kerja menjadi lebih murah dengan ditandai bergesernya equilibrium upah dari W1 ke W2. Selanjutnya yaitu materi pergeseran pada kurva permintaan tenaga kerja. Nah, berikut merupakan contoh dari pergeseran pada kurva permintaan tenaga kerja. Dengan adanya peningkatan permintaan barang, maka kesempatan ini dimanfaatkan oleh perusahaan untuk menambah jumlah tenaga kerja. Nah, hal tersebut akan menggeser kurva penawaran tenaga kerja ke arah kanan, yaitu dari D ke D1. Nah, pergeseran pada kurva permintaan tenaga kerja itu akan mengubah equilibrium pasar dari E ke titik G, di mana equilibrium upah bergeser dari W1 meningkat ke W3 dan equilibrium jumlah tenaga kerja dari L1 ke L3. Untuk selanjutnya yaitu keseimbangan pasar tenaga kerja single kompetitif. Berikut merupakan contoh dari kurvanya. Kurva penawaran tenaga kerja itu menunjukkan jumlah jam kerja dari pekerja pada berbagai tingkat upah. Sedangkan untuk kurva permintaan tenaga kerja itu menunjukkan jumlah jam kerja yang digunakan oleh perusahaan pada berbagai tingkat upah. Nah, keseimbangan itu terjadi pada saat penawaran tenaga kerja sama dengan permintaan tenaga kerja, yakni di titik upah keseimbangan W1 dan jumlah jam kerja sebanyak E1. Setelah tingkat upah keseimbangan tercapai, setiap perusahaan itu berusaha memperkerjakan orang sampai pada titik di mana nilai marginal product tenaga kerja atau value of marginal product of labor itu sama dengan upah di pasar tenaga kerja kompetitif, yaitu ada di titik E ini. Untuk materi selanjutnya yaitu keseimbangan dalam pasar tenaga kerja monosonik. Berikut merupakan contoh kurva equilibrium dan deadweight loss di pasar monosonistik. MC atau marginal cost merupakan tambahan biaya atau upah yang harus dikeluarkan untuk setiap penambahan satu unit tenaga kerja. Lalu untuk MRP atau marginal revenue product merupakan tambahan penerimaan yang diperoleh dari setiap tambahan satu unit tenaga kerja. Nah, kurva ini tuh sekaligus menggambarkan kurva permintaan tenaga kerja.
Nah, untuk titik E ini merupakan titik awal equilibrium. Nah, ini tuh merupakan kondisi di pasar persaingan sempurna. Nah, di pasar monopsoni, perusahaan akan mengurangi jumlah tenaga kerja serta menekan upah yang harus dibayar di level di mana MC itu sama dengan MRP, yaitu di titik J. Nah, dari titik J ini ditarik garis lurus hingga bersinggungan dengan kurva penawaran atau kurva S. Dan hasilnya didapatkan titik K. Nah, titik K ini merupakan equilibrium di pasar monopsoni dengan equilibrium upah titik WM dan equilibrium jumlah tenaga kerja di titik LM. Nah, area JKE atau daerah yang diarsir ini merupakan deadweight loss yang menggambarkan inefisiensi dalam ekonomi. Materi selanjutnya yaitu keseimbangan dalam pasar tenaga kerja monopoli. Nah, perusahaan monopoli itu mampu dan bebas mempengaruhi harga output di pasar atau harga jual barang. Nah, perusahaan monopoli itu akan memproduksi barang sampai keuntungan marginal sama dengan ongkos. Karena perusahaan monopoli itu dapat menentukan harga jual, maka perusahaan dapat mempekerjakan tenaga kerja sesuai dengan keinginannya dan pada upah yang telah ditentukan perusahaan. Nah, misalnya sebesar W. Keuntungan perusahaan itu akan maksimal jika pada penggunaan tenaga sebesar E1 atau pada saat W sama dengan MRPE, yaitu di titik A ini. Nah, jika jumlah pekerja lebih kecil dari E1, dengan adanya tambahan pekerja, maka perusahaan akan mendapat keuntungan. Hal ini karena ongkos mempekerjakan lebih kecil dari keuntungan yang diperoleh. Sebaliknya, jika perusahaan mempekerjakan orang yang lebih besar dari E1, pekerja terakhir yang disewa menghasilkan keuntungan yang lebih kecil dari ongkos mempekerjakannya. Nah, jika perusahaan berada pada pasar yang kompetitif, maka akan mempekerjakan sampai titik di mana upah sama dengan nilai marginal produknya, yaitu sebesar E2. Materi yang kelima yaitu mengenai economic rent. Pengertian economic rent. Economic rent atau sewa ekonomi adalah sejumlah uang yang diperoleh melebihi apa yang diperlukan secara ekonomi atau sosial. Hal ini dapat terjadi misalnya ketika pembeli yang bekerja untuk mendapatkan barang atau jasa yang dianggap eksklusif membuat penawaran sebelum mendengar apa yang dianggap penjual sebagai harga yang dapat diterima. Ketidaksempurnaan pasar dengan demikian menyebabkan naiknya rent ekonomi. Maksudnya, ia tidak akan ada jika pasarnya sempurna, karena tekanan persaingan akan menurunkan harga. Selanjutnya yaitu, kapan terjadinya economic rent? Rent ekonomi terjadi ketika pasokan suatu barang diperbaiki, yaitu kurva penawaran vertikal atau sangat tidak elastis dan harga pasar lebih tinggi dari harga minimum yang diperlukan untuk membawa barang ke pasar. Mari kita asumsikan perusahaan mengenakan harga minimum yang memungkinkan mereka untuk memperoleh laba normal dan untuk bertahan di industri. Karena penawaran benar-benar tidak elastis, kurva permintaan menentukan harga dan tingkat rent ekonomi. Dengan demikian, ketika permintaan pasar naik dan harga pasar melebihi harga minimum tersebut, perusahaan akan menciptakan rent ekonomi. Oleh karena itu, rent ekonomi dibuat di pasar di mana pasokannya terbatas, sehingga ketika harga naik, jumlah yang ditawarkan tidak berubah, maksudnya tidak banyak berubah. Selanjutnya yaitu mengenai rumus dan contoh perhitungan economic rent. Rumusnya yaitu rent ekonomi sama dengan produk marginal dikurangi biaya peluang.
Produk marginal itu sendiri adalah tambahan keluaran produksi karena adanya tambahan 1 unit masukan. Sedangkan biaya peluang adalah biaya yang dikeluarkan seseorang atau perusahaan ketika memilih suatu kegiatan. Sebagai contoh, sebuah perusahaan menetapkan target tren ekonomi untuk memperkerjakan seorang pekerja tidak terampil sebesar Rp10 per jam. Perusahaan kemudian menggunakan persamaan di atas untuk menghitung produk marginal yang akan dibawa oleh si pekerja. Dari perhitungan didapatkan bahwa perusahaan tahu untuk mencapai tujuannya, pekerja harus berkontribusi ke produk marginal sebesar Rp10 per jam lebih dari biaya pekerjaannya. Ini dapat dicapai jika pekerja menunjukkan produktivitas yang lebih tinggi dari yang diharapkan. Alternatifnya, rent dapat tercapai jika pekerja setuju untuk dipekerjakan dengan upah yang lebih rendah. Selanjutnya yaitu poin-poin penting yang terdapat dalam ekonomi rent. Poin yang pertama yaitu sewa ekonomi adalah sejumlah uang yang diperoleh melebihi apa yang diperlakukan secara ekonomi atau sosial. Poin yang kedua yaitu inefisiensi pasar atau asimetri informasi biasanya bertanggung jawab untuk menciptakan rent ekonomi. Poin yang ketiga yaitu umumnya sewa ekonomi ini dianggap diterima di muka atau diterima di awal saat melakukan perjanjian. Dan poin yang keempat atau poin yang terakhir yaitu rent ekonomi dapat muncul dalam beberapa konteks, termasuk pasar tenaga kerja, real estate, dan monopoli. Materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk materi yang selanjutnya yaitu mengenai land rent. Pengertian atau definisi dari land rent yaitu pasar input tanah sering disebut sebagai pasar sumber daya alam. Tanah merupakan faktor produksi yang memiliki peran penting dalam sebuah proses produksi baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk memperoleh atau memiliki sebidang tanah, suatu perusahaan harus mengeluarkan biaya atau imbalan dalam peran rumah tangga produsen selaku pemilik tanah. Biaya atau imbalan yang dikeluarkan perusahaan ini disebut sebagai sewa tanah. Land rent atau sewa tanah adalah harga yang harus dibayar untuk penggunaan lahan tanah atau sumber daya alam lain yang suplai totalnya tetap atau sulit sekali ditambah. Kemudian selanjutnya yaitu teori harga sewa tanah. Ada beberapa teori yang menjelaskan mengenai harga sewa tanah. Hal ini pula yang kemudian menjadi acuan atau dasar yang dipakai pemilik tanah untuk menentukan besaran biaya sewa tanah. Untuk lebih jelasnya, berikut ini adalah teori yang muncul mengenai harga sewa tanah. Teori yang pertama yaitu teori kesuburan asli tanah. Berdasarkan teori ini, harga sewa tanah tergantung pada tingkat kesuburan tanah. Jika tanah yang disewa memiliki kesuburan asli, maka output yang dihasilkan akan menjadi lebih besar. Untuk teori yang kedua, yaitu teori perbedaan kesuburan tanah. Teori ini dikemukakan oleh David Ricardo. Menurut hemat David Ricardo, bahwa tingkat kesuburan tanah berbeda-beda. Perbedaan ini yang akan berpengaruh terhadap harga sewa tanah. Jika tanah memiliki kesuburan yang rendah, maka harga sewanya juga akan rendah. Sebaliknya, jika tanah yang memiliki kesuburan tinggi, maka harga sewanya akan tinggi. Untuk teori yang ketiga yaitu teori letak tanah. Letak tanah di sini mengacu pada posisi atau lokasi tanah tersebut yang dikaitkan dengan biaya yang muncul ketika hasil produksi dari tanah tersebut harus didistribusikan untuk ditawarkan. Misalnya, tanah tersebut terletak dekat dengan fasilitas umum dan pusat kegiatan ekonomi, pasti memiliki harga sewa yang lebih tinggi. Untuk teori yang selanjutnya yaitu teori harga derivasi tanah. Teori ini menyebutkan bahwa harga sewa tanah ditentukan oleh permintaan atas barang yang dapat dihasilkan oleh tanah tersebut sebagai faktor produksi. Sebagai contoh, jika harga cabai sedang bagus, maka petani akan menambah lahan pertaniannya untuk ditanami cabai.
Untuk yang selanjutnya yaitu tentang penentuan land rent menurut Ricardo. Menurut David Ricardo, sewa tanah ditentukan berdasarkan tingkat produktivitas tanah. Semakin tinggi tingkat produktivitas tanah atau subur, maka semakin tinggi sewa tanah, dan diasumsikan dari teori sewa tanah Ricardo, yaitu di mana tanah dibagi menjadi 3 menurut tingkat kesuburannya. Yang pertama ada tanah subur, kemudian sedang, kemudian tidak subur. Untuk urutan tanah dari yang paling banyak adalah tanah tidak subur, sedang, kemudian tanah subur. Produktivitas tanah ditunjukkan kurva MRP tanah. Semakin tinggi tingkat produktivitas tanah atau subur, maka semakin tinggi MRP tanah. Karena penawaran tanah inelastis sempurna, maka penentuan sewa tanah hanya ditentukan oleh permintaannya. Berikut ini adalah kurva land rent atau harga sewa tanah. Nah, dapat kita lihat maka bergesernya kurva DD ke D aksen dan D double aksen, maka harga atau sewa tanah akan mengalami kenaikan. Proses terbentuknya harga tanah sangat tergantung dari permintaan tanah, yaitu semakin tinggi permintaan tanah, harga sewa tanah akan semakin mahal dan juga sebaliknya. Nah, berikut ini adalah contoh berita dari Pasar Input, yang mana di sini kita kutip dari cnbcindonesia.com tentang pasar tenaga kerja yang merupakan salah satu pasar input. Ini adalah referensi-referensi yang kita gunakan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.